Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekarang saya sedang menduduki di semester 1 dengan NIM 1262092110818 di kelas 1B. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang kepemudaan dan bela negara, fluensi peran pemuda dalam bela negara, balutan harmonisasi kebudayaan lokal bangsa Indonesia. Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Dan unsur-unsur negara terdiri dari 4, yaitu yang pertama adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas, dan yang kedua adanya rakyat yang menetap, yang ketiga adanya pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir adanya pengakuan dari negara-negara yang lain. Bela negara sendiri merupakan suatu sikap dan tindakan warga negara yang dipasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam, dari luar, dan maupun dari luar negeri itu sendiri. Motivasi untuk membela negara pada diri seseorang yaitu bisa dilakukan dengan bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi, dan karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Berikut latar belakang pentingnya bela negara, yaitu bela negara diperlukan karena adanya ancaman, yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan juga keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsanya. Berbagai sumber ancaman dari dalam maupun dari luar negeri itu sendiri. Untuk yang dari dalam negeri yaitu yang pertama konflik antar KLP atau golongan. Nah, itu harus kita hindari. Dan yang kedua KLP separatis, pemaksaan kehendak atau kerusuhan, ada korupsi juga, memudarnya rasa nasionalisme, dan yang terakhir kemiskinan dan pengangguran. Itu semua merupakan ancaman dari dalam negeri kita. Dan untuk ancaman dari luar negeri yaitu ada invasi atau agresi militer, dan juga serbuan budaya asing, terorisme skala internasional, jaringan narkoba skala internasional, penjarahan kekayaan alam, spionase dan infiltrasi, dan juga yang terakhir ada sabotase. Itu semua merupakan berbagai ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan untuk bentuk ancaman itu sendiri, dari ancaman militer ada ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Untuk contoh ancaman militer, yang pertama yaitu ada agresi dan juga invasi, yang kedua blokade, yang ketiga spionase, dan yang keempat yaitu sabotase. Itulah 4 diantaranya merupakan contoh ancaman dari militer. Untuk contoh ancaman non-militer diantaranya yaitu yang pertama ada pengaruh budaya global, yang kedua ada pengaruh ekonomi, yang ketiga kejahatan internasional bisa seperti terorisme, imigran gelap, narkotika dalam pencurian kekayaan alam, itu juga termasuk dalam contoh ancaman non-militer, termasuk ke dalam kejahatan internasional. Dan yang terakhir ada penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk ancaman non-militer itu sendiri, ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Untuk peran seorang tentara, yaitu dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara yaitu yang pertama adanya ancaman, yang kedua sistem pertahanan kita adalah Sishankam Rata. Dalam Sishankam Rata, rakyat merupakan salah satu komponen
pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Jadi ini termasuk komponen yang sangat penting untuk rakyat. Yang ketiga ada globalisasi, merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Bentuk-bentuk usaha pembelaan negara yaitu yang pertama dapat melalui pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar militer, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang terakhir yaitu pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Tindakan nyata seorang pelajar dalam usaha bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar terutama yang pertama ada tidak terlibat dengan narkoba, yang kedua tidak ikut tawuran, yang ketiga tidak ikut mabuk-mabukan, dan yang keempat yang paling penting ini adalah membantu orang tua di rumah. Tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara itu sendiri adalah yang pertama melaksanakan penertiban dalam masyarakat, yang kedua melaksanakan pertahanan dan keamanan, yang ketiga mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang keempat ada untuk menegakkan keadilan. Fungsi pertama melaksanakan penertiban dalam masyarakat yaitu untuk mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dan pertikaian dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk quotesnya yaitu jangan tanyakan apa yang negara ini diberikan kepada kamu, akan tetapi apa yang kamu berikan kepada negara Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa dan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.